Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, yang lagi tiduran jangan sampai kebasan, yang lagi berdiri jangan sampai kedudukan. Kegabutan bisa datang kapan saja di saat kita bermimpi. Gak jelas banget sih. Yuk jangan lama-lama, kita mulai aja ngerumpinya. Salah deh, ngebahas tentang cerita hantu yang sangat miskin. Gak punya baju, telanjang, gak punya rambut, botak pelontos, gak tinggi-tinggi alias kerdil. Terus minumnya susu lagi. Susu perawan diminum, susu mama diminum. Kalau susu nenek-nenek takut gumoh. Makainya hanya sempak, bukan kaleng-kaleng tapi sempaknya. Kasihan banget sih hantu ini. Siapa dia kalau bukan Lutuy? Salah, tuyul. Sebelum memulai, siapkan jempol tangan Anda untuk menekan tombol like dan subscribe. Yuk guys. Film yang disutradari oleh Billy Christian ini mempunyai durasi sekitar 90 menit. Mampu membuat penontonnya merasakan sebuah adegan menegangkan. Tuyul Part 1 ini memberikan efek horor kepada penontonnya, seperti halnya film The Conjuring. Walaupun jarang menampilkan sosok hantu secara langsung, akan tetapi sudah membuat penontonnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Tuyul Part 1 ini adalah sebuah film horor berkualitas yang tidak pernah menampilkan adegan-adegan vulgar, seperti film-film horor sebelumnya. Film ini mengangkat cerita tentang sebuah hantu klasik Indonesia, yaitu tuyul, yang menurut legenda akan membuat siapa saja yang memeliharanya akan mempunyai karir atau keuangan yang stabil. Akan tetapi di samping itu juga ternyata sang tuyul juga meminta tumbal atas bantuannya tersebut. Setiap generasi keluarga pemangku tuyul harus mempersembahkan jiwa suaminya kepada iblis sebagai nilai tukar atas kemakmuran, dan jiwanya tersebut akan dicabut ketika anak pertamanya lahir. Tuyul Part 1 diperankan oleh aktris cantik muda berbakat Dinda Kanya Dewi yang memerankan Mia, ibu muda yang hamil 7 bulan, dan Gandhi Fernando yang memerankan Daniel, istri dari Mia. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga baru saja pindah ke rumah ibu Mia di daerah pegunungan. Kebetulan Daniel mendapat proyek besar dari kantornya untuk menangani daerah perkebunan di sana. Mia sebenarnya enggan karena punya pengalaman buruk di sana. Namun ia sadar tidak ada pilihan lain. Terlebih saat ini ia sedang dalam kondisi hamil anak pertama, yang tentu membutuhkan biaya untuk proses persalinannya nanti. Proyek yang digadang-gadang Daniel ternyata direbut oleh rekannya sendiri, Robbie, diperankan oleh Franz Nicholas. Karena kesal, Daniel meluapkannya dengan membanting barang-barang yang ada di ruang kerjanya. Di bagian loteng rumah saat itu, sebuah pintu kecil tiba-tiba terbuka dan sebuah botol terjatuh keluar. Cerita berawal dari ketika sang Daniel sedang membersihkan sebuah loteng atas rumah secara tidak sengaja. Dia telah mengeluarkan sebuah tuyul dari dalam botol yang telah disegel oleh pemiliknya, yang ternyata adalah ibu Mia sendiri pemiliknya. Dan tanpa Mia sadari, ternyata Daniel telah membuat perjanjian dengan tuyul yang secara tidak sengaja dikeluarkannya, sehingga karir pekerjaannya semakin lancar. Akan tetapi seiring dengan lepasnya sang tuyul, Mia yang sedang hamil 7 bulan mengalami kejadian-kejadian aneh yang membuat dirinya tidak betah tinggal di rumah. Kejadian paling mengerikan adalah ketika Mia sedang berada di pasar dan kandungan dalam perutnya memuncratkan darah dan mengeluarkan tuyul. Serta kejadian Mia yang merasa kalau dirinya ditarik oleh sebuah lukisan yang misterius tersebut. Tidak hanya dihantui oleh sang tuyul, tampaknya penonton akan dihantui oleh 2 orang misterius. Sosok misterius tersebut adalah tetangga dari Mia yang diperankan oleh sang apik oleh Citra Prima yang memerankan tokoh Karina. Sosok Karina adalah seorang kejawen tulen. Dalam kehidupan sehari-harinya, dia adalah jarang bergaul dengan tetangganya dan hanya mengurung diri di rumahnya sambil melakukan ritual gaib. Citra Prima sendiri sudah terkenal lewat acara yang dibawakannya, yaitu Masih Dunia Lain.
Acara tersebut bertema horor mistis sehingga otomatis akan membuat nilai tambah kehororan dari film Tuyul Part 1 ini semakin kentara. Dan sosok kedua yang membuat siapa saja takut dalam penasaran adalah pembantu rumah tangga dari Mia, yaitu Biina, yang diperankan oleh sang apik oleh Ingrid Wijanarko. Mungkin sosok Biina sendiri sudah membuat siapa saja takut, karena tidak menampilkan adegan-adegan vulgar alias menjual sebuah kemolekan wanita seksi. Film ini cukup layak ditonton untuk keluarga. Jangan sekali-kali menonton film ini di malam hari secara sendirian. Sejak kejadian itu, Mia mulai melihat penampakan sosok tuyul di sudut-sudut rumah. Ia sempat mengungkapkan hal tersebut kepada Daniel, namun Daniel tidak mempercayainya. Situasi bertambah parah dengan hilangnya uang-uang simpanan warga. Untuk membuktikan bahwa yang ia lihat bukanlah halusinasi, Mia mencoba menjebak tuyul tersebut dengan menggunakan baskom yang diisi kepiting. Ia juga merekam ruangan dengan handycam sebagai bukti. Meski tidak berhasil menangkap si tuyul, penampakannya terekam di handycam. Mia lantas menunjukkan video tersebut pada beberapa warga. Tanpa disangka, mereka justru menuduh Karina, diperankan oleh Citra Prima, tetangga Mia, sebagai pemilik tuyul tersebut. Itu membuat Mia sedikit shock dan merasa bersalah. Belakangan barulah terungkap bahwa justru Daniel yang telah memelihara tuyul. Tidak sekedar untuk mengumpulkan uang, melainkan juga untuk membalas dendam pada Robi. Ia menjanjikan bayinya untuk diserahkan pada sang tuyul jika keinginannya itu terpenuhi. Mengetahui hal itu, Mia mencoba untuk kabur dari rumah. Usahanya sia-sia. Daniel mencegah si tuyul yang hendak mencelakai Mia. Itu berujung pada kematian Daniel akibat marahnya tuyul. Mia pun lari ketakutan ke arah hutan pinus dan si tuyul terus mengejarnya. Sampai Mia pun terjatuh. Datanglah Biina dan Karina yang ingin menolong Mia dari cengkraman tuyul yang ingin melukainya. Tetangga Mia yang bernama Karina membacakan mantra dan mengeluarkan sebuah keris dari sakunya. Langsung ditancapkannya sebuah keris itu ke dalam tanah. Tuyul pun langsung terjatuh lemas. Sontak Biina berteriak kepada Mia untuk membuka tutup botol dan memasukkannya tuyul tersebut, karena hanya Mia yang bisa memasukkan tuyul tersebut. Sambil kesakitan, Mia membuka perlahan botol tersebut dan akhirnya tuyul itu pun masuk ke dalam botol. Di saat genting datang Karina bersama Biina, diperankan oleh Ingrid Wijanarko, asisten rumah tangga, menolong. Keduanya ternyata diberi mandat oleh ibu Mia untuk diam-diam menjaga Mia dari tuyul tersebut. Sedih saya menonton film ini. Potensinya sebenarnya besar sekali untuk setidaknya menjadi trilogi semacam Kuntilanak. Ya, ada kesan sedikit meniri juga sih dengan adanya klaim pemelihara tuyul. Tapi masih oke sih menurut saya. Apalagi adegan penutupnya benar-benar mengejutkan. Bikin penasaran untuk kelanjutan ceritanya. Sayangnya ada beberapa bagian baik dari naskah maupun eksekusi yang terasa kurang rapi. Memang bisa ditolerir, tapi tampaknya lumayan berdampak pada kekurangan keberhasilan film Tuyul Part 1 ini. Bahkan dengan batas bahwa box office yang sangat rendah tahun 2015 hanya di angka 200 ribuan saja, film ini tidak mampu menembusnya. Alur ceritanya sendiri memang tidak terlalu istimewa. Yang menarik adalah kisah-kisah pemelihara tuyul yang sudah turun-menurun di keluarga Mia. Dari lukisan keluarga terlihat semua anggota keluarga memiliki pemeliharaan mereka masing-masing mempunyai tuyul. Untuk sebuah film horor, dari cerita maupun unsur horornya, Tuyul Part 1 tidak mengecewakan. Memang belum maksimal, tapi masih cukup layak untuk ditonton. Apabila sedikit dirapikan lagi, terutama dari alur maupun pembangunan, nuansa ketegangannya, bisa jadi kandidat film horor terbaik di tahun 2015. Untuk pemain, lagi-lagi acungkan jempol harus diberikan kepada Dinda Kanya Dewi. Menyaksikan kualitas aktingnya di film ini dan Reoni Z. Jadi agak sayang kenapa Doi lebih banyak bermain di sinetron kacangan ketimbang di film layar lebar. Pesan moral yang dapat kita simak dari cerita ini ialah di mana kita berada, kita harus selalu sadar menyebut ayat-ayat suci Al-Quran, berdoa agar terhindar dari mara bahaya dan malapetaka, untuk menjadikan diri kita lebih dekat dengan Sang Pencipta.